Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ki. Selamat malam dumateng jamaah Dai Nusantara malam ini. Menanggapi menyimak konten kita yang sebelumnya tentang sholat, khusyuk dan tawadhu, saya ingin menyampaikan beberapa hal atau mengajukan satu pertanyaan. Karena ketika saya sholat, saya pasti terbayang tentang pekerjaan tadi pagi, atau tadi siang, tadi malam, atau kalau enggak gitu, saya ketemu siapa, saya pasti teringat. Saya berjumpa siapa, saya ngobrol apa, masalah apa, saya pasti teringat. Setelah itu saya mencoba untuk khusyuk. Saya menghilangkan semua pikiran saya. Dan ketika itu saya merasa saya sudah khusyuk, saya sudah tawadhu. Tapi ada satu pertanyaan atau satu unek-unek dari saya. Apakah ada tanda atau sesuatu ciri khusus yang menyatakan kalau kita sudah benar-benar khusyuk tawadhu, atau itu hanya hati kita yang kosong atau hanya pikiran kita yang kosong? Di situ saya bingung. Apakah ada ciri atau tanda khususnya? Monggo Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus tim Dai Nusantara yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan sangat mendalam sebenarnya ini. Sulit yang digagas oleh semua umat Islam, itu jarang menggagas masalah ini. Makanya kami dari tim Dai Nusantara akan memecahkan masalah yang sangat berat ini demi kesuksesan tim Dai Nusantara dan demi kesempurnaan ibadah umat Rasulullah akhir zaman. Saya akan mencoba membongkar rahasianya. Saya akan pernah memberi suatu perumpamaan dari pertanyaan dari tim Dai Nusantara ini. Saya akan memberi perumpamaan bahwa ibarat kita ingin mendapatkan pisang. Ingin mendapatkan pisang atau ingin memetik buah pisang. Itu tanda-tandanya apa ya kalau kita sudah mendapatkan pisangnya? Itu tandanya apa? Mungkin bisa juga tandanya angan-angan saja, tapi nggak pernah memegang, itu loh. Jadi kita ini kalau ingin memetik pisang itu tandanya harus kita pegang pisang itu. Buahnya kita pegang, bisa kita masak ataupun bisa kita makan. Itu bukti nyata seperti itu. Jadi kalau kita ini ingin memetik pisang, angan-angan saja, tidak mungkin kita bisa merasakan bahwa rasanya pisang itu seperti apa. Enggak mungkin. Dan itu juga tidak konsisten, tidak masuk akal kalau bisa merasakan, kalau tidak mengalami. Nah ini harus diuraikan, harus dipecahkan masalah ini. Itu loh. Jadi jangan asal kita ibadah saja. Ibadah ngene wis apa kuwi? Enggak boleh itu. Jamaah Dai Nusantara itu penerbitnya Ki Ageng Mageti kudu harus berkualitas. Harus bisa menikmati sholat itu loh. Diajari bagaimana bisa menikmati sholatnya, bisa mengambil buahnya sholat itu seperti apa? Ya itu
kita harus paham. Nah, siapapun yang ingin belajar di dakwah Nusantara, kami akan membuka seluas-luasnya bagi siapapun yang ingin menghubungi kami, dan kami ada channel WA maupun menghubungi secara langsung. Kami akan menayangkan nomor khusus untuk tim Dai Nusantara. Saya akan membukakan suatu saat. Jadi siapapun boleh menghubungi kami dan boleh belajar tentang sholat. Sholat yang berkualitas itu seperti apa toh? Sholat itu agar dununge rasa, dununge ati, dununge pangucap itu teng pundi maksudnya ngoten niku. Jadi untuk mendapatkan tanda-tandanya kusuknya sholat, tawadunya sholat itu harus ada. Apabila tidak ada tanda-tandanya, berarti orang itu sholatnya tidak pernah merasakan nikmatnya sholat, tidak pernah mendapatkan cahaya iman, dan tidak akan pernah mendapat pengakuan. Itu saya pastikan seperti itu. Kenapa kok tidak mendapatkan pengakuan? Karena nggak pernah merasakan gitu loh. Nah, sholat nggak merasakan apa-apa, bar pikiran berayang ben. Yang penting aku sholat. Nah, sholat sing piye nek ra nek kualitase ya. Pomo mangan no sing dipangan kuwi bukan lewat mulut ya. Ya lewat selain mulut, kalau masuk hidung ya jelas nggak bisa gitu. Jadi kita harus ikut jalur. Jalur kita kemana, arah kita kemana. Nah itu harus kita tahu. Gitu. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari tim Dai Nusantara tentang tanda-tanda kusuknya sholat, tawadunya sholat, dan buktinya apa. Nah ini saya akan menguraikan dan akan membuktikan khusus tim Dai Nusantara umumnya bagi pemirsa yang mau meresapi dan mau melaksanakan amalan tersebut. Saya akan menguraikan tanda-tandanya adalah salah satunya begini. 1. Saat sholat, bacaan sholat kita harus ikut jalur atau jalan. Ikuti jalannya. Jangan tidak mengikuti jalan. Kita mau menuju ke Surabaya, kalau nggak tahu jalan ya kesasar. Belayang kemana-mana itu udah jelas. Jadi untuk menuju jalur kusuk itu bacaan, pengertian itu langsung ke hati. Itu adalah jalur utama. Telusurilah jalur tersebut mulai awal sampai akhir dengan sadar. Itu salah satu jalan utama. Jadi kalau menelusuri bacaan sholat itu tujukan pada hati dengan sadar. Jangan gerambiang. Pikiran kita kemana-mana, itu jangan. Jadi apabila bacaan tadi khusus menuju pada hati yang paling dalam, itu akan menuju kusuk, tawadhu, jauh dari bayang-bayang pemikiran-pemikiran yang negatif. Insya Allah tidak akan terlintas di dalamnya. Itu. Jadi tanda-tandanya kusuk dan tawadhu adalah salah satunya seperti itu. Mengenai hasilnya adalah apabila seperti yang pernah saya sebutkan di konten yang lain, tata cara Islam, tata cara mengislamkan hati, di konten itu harus ikut ya, dalam penjabaran ini. Jadi apabila hati kita sudah diislamkan,
sudah diislamkan, maka hati kita itu akan memiliki kualitas atau bibit keyakinan atau bibit tauhid. Nah, bibit tauhid itulah dasar kita untuk menghadap Allah. Apabila kita tidak ada dasar bertauhid pada Allah, ya yang ngambang gitu loh. Dasarnya apa? Ya kesaksian kalimat syahadat tauhid dan syahadat rasul itu tadi. Itu sebagai pondasi kejernihan jiwa kita yang menentukan antara baik dan buruk. Sudah jelas, sudah pasti. Apabila sudah terkoneksi pada hati, maka sifat manusia itu akan dikendalikan oleh hati. Sifat apapun apabila dikendalikan oleh hati, saya pastikan itu akan berjiwa mulia. Tidak ada nafsu urusan duniawi. Saya yakin itu. Karena apa yang mengendalikan hati? Kalau dikendalikan pikiran, itu adalah sudah pasti nafsu yang ada. Itu garis besarnya seperti itu. Dan tanda kedua, pondasi hati itu sudah diyakini melalui sholat. Maka pondasi itu akan mengikat hati. Dengan mengikatnya itu akan memunculkan cahaya putih atau bersinar cahaya putih mutlak bersih tanpa ada warna yang lain. Itulah tanda aku yakin pada Allah. Dan tanda itu akan bisa disaksikan saat kita sholat. Ada sering kejadian dari tim Dai Nusantara. Saat jamaah tim Dai Nusantara sholat, ada orang spiritual, ahli spiritual. Dia itu melihat hati orang bersolat itu berkilau, memancarkan cahaya yang bersinar putih terang benderang. Itu adalah saksi pondasi tauhid Dai Nusantara, bukan pondasi ilmu-ilmu yang lain. Yaitu kami khususkan pondasi kalimat tauhid tadi adalah kalimat mengislamkan hati. Dengan berkilau bersinarnya cahaya tadi akan menerangi kehidupan dalam keluarga. Salah satunya dalam keluarga itu, bila di dalam rumah ada kodam, ada hisib, ada lajah, pasti terbakar, hancur lebur dengan kebesaran orang yang sholat khusyuk tadi. Pasti itu. Saya pastikan seperti itu. Jadi orang yang khusyuk, tawaduk dan berpondasi ini, saya pastikan tidak ada hawa negatif di dalam rumahnya. Kecuali rahmat Allah atau malaikat yang turun. Saya pastikan seperti itu. Jadi khusyuklah sholatmu, tawaduklah sholatmu menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Harus ada pondasi tauhid Islam yang murni, sholat yang khusyuk. Nah, seperti itu. Jadi tanda-tandanya walaupun sudah khusyuk, apabila sudah memancarkan cahaya iman, maka dalam rumah itu otomatis tidak ada perkelahian, tidak ada selisih paham. Walaupun selisih paham, tapi dia damai di hatinya. Itu sudah pasti, saya pastikan seperti itu. Jadi Rasulullah itu hatinya damai. Umat yang mengikuti Rasulullah itu hatinya damai. Bukan sering padu. Padu bahasa Indonesianya apa ya? Bertengkar. Nah itu.
saling bertengkar itu dalam rumah tangga. Kalau sudah punya tauhid pada Allah, itu tidak pernah bertengkar, saya pastikan. Dia karena apa? Hatinya sejuk. Melihat orang yang sholat khusyuk itu loh, sejuk. Bagaimana mau bertengkar gitu loh. Ini harus kita pahami betul-betul. Jadi kalau orang di luar sana sholatnya enggak khusyuk, enggak tawaduk, saya pastikan banyak perkelahian dalam rumah tangga. Ada yang ingin mencari istri lagi, ada yang ingin kaya. Ya, ini yang menjadi penyakit umat Rasulullah akhir zaman. Penyakit ini harus dihilangkan. Cara menghilangkan, gunakan pondasi itu loh. Ini harus digunakan itu. Kalau berdakwah aja banyak jalan, tapi prakteknya ini loh yang saya salut itu, prakteknya ini nggak ada. Untuk melaksanakan perintah itu nggak ada. Bagaimana hati yang berwibawa, hati yang bermanfaat, hati yang berbobot bebet itu mana? Ya itu loh. Itu yang harus kita pelajari. Jadi tanda-tanda yang lain selain damai di dalam keluarga, damai dalam kehidupan sehari-hari, begitu juga damailah di alam barzah. Kenapa? Di dunia saja sudah damai, maka di alam barzah akan damai dan bersinarkan cahaya iman. Disitulah iman akan menyelimuti kehidupan di alam barzah setiap hari, menunggu sampai yaumul hisab. Cahaya iman itu akan menunggunya sampai yaumul hisab, sampai penentuan hidupmu di neraka ataupun di surga. Nah, ini ini adalah salah satu tanda-tandanya. Dan saya ingatkan kepada umat Rasulullah akhir zaman, saya ingatkan lagi, siapapun kalian, siapapun golongan kalian, saya hanya mengingatkan, kembalilah ke jalan yang diridhai Allah. Jalan menuju ketenangan jiwa, kesejukan hati, menuju hati yang tenang. Jadi dalam suatu ayat mengatakan, hai hati atau jiwa yang tenang, masuklah kalian ke dalam surgaku, Allah yang tenang juga. Ini boleh dijadikan dasar bahwa orang yang sholat, yang khusyuk dan tawaduk itu mencerminkan jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang sejuk. Ini harus kita miliki untuk umat Rasulullah akhir zaman. Harus kita miliki. Untuk mendapatkan sanadnya khusyuk dalam sholat ini, bergabunglah dan berpartisipasilah ke dalam lingkup tim Dai Nusantara agar berjaya di dunia ini, khususnya di bumi Nusantara. Dan kami dari tim Dai Nusantara mohon dukungannya dan mohon like, share, subscribe, dan komen-komen di bawahnya yang bersifat membangun, yang bersifat sopan, santun, saling menghargai. Itu keterangan dari kami, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk tim Dai Nusantara dan bermanfaat umumnya khalayak ramai yang bisa merenungi
kata-kata kami yang tidak jelas dan yang kurang baik ini mohon direnungi. Ini hanyalah konten-konten dari pendapat kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya tim Dai Nusantara. Jaya, jaya, jaya.